Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi, jilid yang ketiga, membahas tentang aqsamul fi'li, macam-macam fi'il. Silakan dibuka kitabnya atau bukunya untuk dicetakkan kitab yang terbaru di halaman 7. Di halaman 7. Setelah membahas awamil fa'il, setelah membahas amil-amil dari fa'il, faktor-faktor yang mempengaruhi amil atau faktor-faktor yang mempengaruhi fa'il, kita ketahui ada beberapa ya, ada fi'il, kata kerja, ada isim fa'il itu sendiri, ada sifat musyabah, ada masdar, isim tafdhil dan juga isim fi'il. Nah, kemudian aqsamul fa'il, macam-macam dari fa'il, yaitu ada zahir, ada dhamir, ada muawwal. Ya, zahir ketika fa'ilnya itu berupa isim yang nampak, bukan kata ganti. Dhamir ketika fa'ilnya itu berupa kata ganti. Muawwal artinya ketika fa'ilnya itu tersusun dari rumus ya tertentu. Terdiri dari rumus tertentu. Misalnya ketika an bertemu dengan fi'il, ya. An bertemu dengan fi'il mudhari khususnya. Maka kalau ada an yang merupakan huruf penasab, alat penasab, bertemu dengan fi'il mudhari, maka satu kesatuan an dengan fi'il mudhari ini disebut dengan masdar muawwal atau muawwal ya. Sesuatu frase an dengan tajtahid misalnya, an dengan tusolliya ya, an dengan taktuba gitu. Nanti akan membentuk bisa ditakwil, muawwal artinya bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya, ke bentuk isim tunggal. Tapi ya misalnya gini, anta jitahida ditakwil menjadi ijtihaduka, gitu ya, menjadi frase isim yang soreh, masdar yang asli. Baik, kita baca yang zahir terlebih dahulu. Dan qasimul fa'ilu ila salasati aqsamin, fa'il terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama az-zahiru mislu qalat al-yahudu atau qalatil yahudu yadullahi maglulatun. Ya, Yahudi mengatakan, menuduh bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Ya, tangan Allah itu terbelenggu. Tuduhan yang buruk dari Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yadu di situ adalah fa'ilnya, artinya tangan ya. Al-yahudu fa'ilnya, Yahudi, kaum Yahudi merupakan fa'il dari qalat, maka al-yahudu merupakan fa'il yang nampak, bukan kata ganti. Yang kedua ad-dhamiru mislu innama harrama 'alaikumul maitata. Sungguhnya Allah mengharamkan bangkai ya, bagimu, atas kalian. Maka di sini fa'ilnya nggak kelihatan, yaitu berupa dhamir mustatir tersembunyi, berupa kata ganti tersembunyi, yaitu takdirnya dikira-kira adalah huwa. Ya, ini nggak kelihatan. Itu siapa? Huwa yang kembali ke makna Allah. Lafaz adalah Allah, sungguhnya atau hanyalah Allah mengharamkan bangkai atasmu, atas kalian. Kemudian yang ketiga, termasuk juga isim-isim mabni lainnya, ya, tidak mesti dhamir. Wa kadzalikal mabniyatu, begitu pula berlaku pada lafaz-lafaz isim mabni yang lainnya, tidak hanya ya dhamir, tapi juga ada isim mausul, ada isim isyarah ya. Contoh, mislu tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang segala kerajaan berada di tangannya.
Maka allazi di situ merupakan fa'il dari tabaraka. Maha suci zat yang, gitu ya. Segala kerajaan berada di tangannya, berada dalam kekuasaannya. Baik. Allazi di situlah isim mausul mabni, dia fa'il dari tabaraka. Yang kedua sabbaha lillahi ma fis samawati. Ya, maha suci bagi Allah eh, ya, ma fis samawati, ma sabbaha lillahi, ya, ma fis samawati. Bukan maha suci ya. Segala yang ada di langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma di situ bermakna isim mausul ya. Dia isim mausul mabni, kata sambung dia mabni ya. Dan dia sebagai fa'il dari sabbaha. Yang berikutnya ada sa'alani hadzal rajulu. Hadzal rajulu. Hadza di sini isim isyarah kata tunjuk. Ar-rajulunya badalnya enggak sama-sama marfu. Ya hadza sebagai fa'il subjek dari sa'ala ya. Ni-nya itu objeknya atau maf'ul bihnya. Sehingga diartikan seorang laki-laki ini atau itu telah bertanya kepadaku. Maka hadza sebagai fa'il berupa lafadz yang mabni dari golongan isim isyarah kata tunjuk. Yang ketiga muawwal yang bisa ditakwil. Biasanya cirinya apa? Frasenya itu ada susunan frase an bertemu fi'il mudhari. Misal contohnya yu'ajjibuni anta jitahida. Ya anta jitahida ini satu frase dianggap sebagai fa'il dari yu'ajjibuni. Ya yu'ajjibu fi'ilnya, ni-nya objeknya. Ai ditafsirkan dengan anta jitahida ditafsirkan dengan ijtihaduka. Seakan-akan kalimatnya yu'ajibuni ijtihaduka. Kesungguhanmu, rajinmu, uletmu itu membuatku takjub. Jadi membuatku takjub atau mengherankanku. Ya, ya. Kemudian yang kedua, yajibu 'alaika an tusalliya, ya. Nah, yajibu fi'ilnya 'alaika ini kata keterangannya. Antusolia inilah frase fa'ilnya. Ditakwil menjadi ay as-solatu. Antusolia ditakwil menjadi apa? As-solatu. Sehingga seakan-akan kalimatnya yajibu alaika as-solatu. Solat itu wajib bagimu. Maksudnya solat yang 5 waktu. Ya, fa'ilnya. Yang ketiga yulzimuka antazhaba. Kepergianmu memaksaku. Lebih kurang begitu maknanya. Ai antadhaba bermakna atau ditakwil dengan az-zihabu ya. Az-zihabu takwil artinya dipindahkan ya, diubah bentuknya. Seakan-akan kalimatnya yulzimuka az-zihabu. Pergian itu mengharuskanmu, harus bagimu gitu ya. Naibul fa'il sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Naibul fa'il pengganti subjek, pengganti fa'il. Terangannya wal ismul marfu'ul ladzi sabaqahu fi'lun mabniun lil majhuli ya. Isim marfu' yang didahului dengan fi'il pasif ya, kata kerja pasif fi'il majhul. Aw ma fi ma'nahu padal alaman waqa'a alaihi al-fi'lu ya, atau tidak hanya fi'il ya, tidak hanya fi'il majhul tapi juga boleh juga lafadz lain yang memiliki semakna dengan fi'il majhul dan menunjukkan ya perbuatan tersebut. Contoh, jadi nggak mesti ya, nggak mesti kata kerja. Sama seperti pembahasan fa'il, nanti tidak mesti kata kerja aktif. Yang mendahulunya bisa isim fa'il, bisa masdar ya. Ingat amil-amilnya ada banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada banyak. Contoh, nahu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ya. Bangkai dan darah itu telah diharamkan bagimu atas kalian ya, atas kalian. Maka hurrimat itu fiil majhulnya pasif dia, al-maitatu naibul fa'il, adamunya atof ke naibul fa'il al-maitatu. Ini menggantikan subjeknya. Seakan-akan kalimatnya misalnya harramallahu alaikum al-maitata waddama. Seakan-akan kalau redaksi aktifnya jika diubah ke bentuk aktif menjadi harramallahu
alaikumul maitata wadama. Allah telah mengharamkan atasmu bangkai dan darah. Misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Dan diubah ke pasif, maka lafaz jalalah Allah sebagai subjek dihapus, digantikan objeknya ya, yang menjadi naibul fa'il menjadi marfu. Jadi naibul fa'il itu sejatinya adalah objeknya. Objek pertama yang diubah ke bentuk marfu, menggantikan subjeknya sehingga disebut naib. Naib artinya menggantikan fa'ilnya. Contoh kedua, innamas shadaqatu lil fuqara'i ya ila akhir ayat. Wal muallafati qulubuhum Sungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk fakir miskin ya. Dan seterusnya hingga ada redaksi ayat, ini ayatnya. Wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang muallaf, yang yang dirayu hati mereka, yang dibujuknya. Para muallaf yang dibujuk hati mereka. Wal muallaf. Nah, yang dibujuk ya hati-hati mereka. Maka qulubu di sini merupakan naibul fa'il dari muallafah. Ya, muallafah di situ isim maf'ul yang merupakan awamil termasuk amil dari naibul fa'il. Ya. Nah, kemudian asbabu hadzfil fa'il, sebab-sebab dihapusnya subjek ketika diubah kalimat aktif menjadi pasif, menjadi majhul, sehingga membutuhkan naibul fa'il. Yang pertama ilmi bihi, karena sudah diketahui. Subjeknya sudah diketahui, makanya dihapus ketika ingin mengubah kalimat aktif menjadi pasif, ingin mengubah yang semula membutuhkan fa'il menjadi butuh naibul fa'il. Contohnya wa khaliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maka al-insanu ini naibul fa'il, dia menggantikan fa'ilnya yang merupakan lafaz Allah. Allah menciptakan. Karena sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia, maka tidak disebut lagi. Yang kedua lil jahal, justru karena tidak diketahui, kebalikan dari yang pertama. Nah, contohnya suriqal baitu, rumah itu dicuri, dirampok. Nah, karena enggak diketahui idza lam ya'rif fis-sariqa. Karena ketika tidak diketahui atau idza lam yu'raf fis-sariqu. Ketika tidak diketahui siapa pencurinya, sehingga kita bilang suriqal baitu, rumah itu tadi dicuri gitu ya. Nggak tahu pencurinya siapa. Yang ketiga lil khaufi alaih, takut terhadap pelakunya. Nahwu duriba fulanun, seorang laki-laki itu dipukul. Ketika kondisinya apa? Idza arafta duriba ghairu annaka khafta. Ketika atau apabila kamu tahu siapa pemukulnya, tetapi engkau sebenarnya tidak takut kepadanya. Tidak ya, engkau tidak, bukan karena engkau takut kepadanya, falam tadzkurhu, sehingga engkau tidak menyebutkannya. Oh ya, justru karena takut membahayakan dirimu, ya, bisa membahayakan dirimu, ya, sehingga tidak diketahui. Baik. Yang kedua, il khauf minhu, contohnya suriqatis sa'atu, ya Pak, jam itu dicuri, dirampok. Idza arafta sariqa wa lam tazkurhu khaufan minhu. Ketika engkau tahu siapa pencurinya dan engkau tidak menyebutkannya karena takut kepada pencuri tersebut. Jadi yang gampang ya kita buat perumpamaan pendekatan lain. Intinya yang satu, dia tidak menyebutkan satu kondisi ya, dia tidak menyebutkan siapa pelakunya karena takut pelaku itu membahayakan si pemilik ya, si pemilik barang. Misalnya kalau diberitahu nanti dia akan dendam, dia akan membahayakan pemilik barang yang dicuri misalnya, atau yang dirampok.
Yang kedua kondisinya dia tidak seorang itu tidak berani menyebutkan siapa pelakunya karena dikhawatirkan takut membahayakan yang melaporkan. Pihak yang melaporkan ya di luar dari sang pemilik. Selain si pemilik ya, misalnya ada saksi gitu ya. Saksi ini nggak berani menyebutkan ketika ditanya orang lain, ditanya media gitu, diwawancara tidak berani menyebutkan siapa pelakunya, padahal dia tahu karena takut membahayakan dirinya. Kalau kondisi yang sebelumnya tadi tidak berani menceritakan kepada halayak umum si saksi ini karena khawatir membahayakan si pemilik barang, karena mungkin pencuri akan dendam dan malah nanti membahayakan pemilik barang. Yang kelima, li'adamil faidati fi dzikrihi, tidak ada faedah menyebutkan subjeknya. Subjeknya contoh idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayat Quran ya. Jika kalian hendak wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, au rudduha, atau balaslah penghormatan itu dengan yang semisal, yang serupa. Maka di sini tidak ada faedahnya menyebutkan subjeknya siapa ketika ada lafaz diberi penghormatan. Siapa yang memberikan penghormatan? Allah. Pokoknya siapapun itu, jika engkau diberi penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Baik ya. Ini ada 5 kondisi tentang penghapusan fa'il. Alasannya ya, ada 5 alasan. Yang pertama karena memang sudah diketahui fa'ilnya, subjeknya. Kedua karena tidak diketahui. Yang ketiga karena takut membahayakan pemiliknya. Yang kedua takut membahayakan si pelapor. Yang keempatnya, yang kelima karena tidak ada faedah menyebutkannya. Wallahu a'lam, demikian kita bahas, kita akhir dengan al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.